Andi mulai memandang Rani dengan raut berbeda. Bukan marah, tapi ragu. Dan keraguan itu adalah kemenangan pertama Bu Maya. Ibu. Hari itu, rumah Bu Maya ramai. Keluarga besar berkumpul untuk acara syukuran kecil. Ada paman, bibi, semua duduk di ruang tamu. Rani mundar-mandir dari dapur membawa minuman dan makanan, melayani dengan sopan. Wajahnya tegang, tapi tetap tersenyum. Bu Maya seperti ratu di singgasananya. Senyumnya ramah, tapi niatnya busuk. Sekarang anak-anak muda hebat ya. Sekolah tinggi-tinggi, karir bagus, bisa bantu ekonomi keluarga. Bangga rasanya kalau punya anak kayak gitu. Cuma ya, nggak semua orang seberuntung itu. Ada juga yang pendidikannya pas-pasan, kerjanya cuma di rumah, hidupnya bergantung sama suami. Ibu, maksud ibu apa ngomong begitu di depan semua orang? Loh, ibu cuma bicara umum. Kenapa kamu merasa tersindir? Jangan GR dulu. Rani kan ibu rumah tangga, Mbak. Itu juga pekerjaan mulia. Mulia kalau seimbang, Bu. Kalau cuma di rumah, nggak punya penghasilan, pendidikannya juga cuma SMA. Sementara suaminya sarjana, kerja keras. Ya wajar kalau saya sebagai ibu mikir. Aku memang cuma lulusan SMA, Bu. Tapi aku berusaha jadi istri yang baik. Aku ngurus rumah, ngurus Mas Andi. Itu kewajiban, bukan prestasi. Semua perempuan juga bisa begitu, tapi nggak semua perempuan pantas jadi pendamping laki-laki berpendidikan. Mbak Maya, mungkin nggak perlu dibahas di sini. Kenapa tidak? Ini keluarga. Justru di keluarga semuanya harus jujur. Saya nggak mau anak saya dipuji-puji seolah hidupnya sempurna, padahal bebannya besar. Beban apa, Bu? Aku nggak pernah minta Mas Andi menanggung lebih. Aku hidup sederhana. Kamu itu bebannya, Rani. Kamu yang hidup dari gajinya. Kamu yang nggak bawa apa-apa selain perasaan. Suasana hening. Kata-kata itu seperti tamparan keras di depan semua orang. Kenapa ibu selalu mempermalukan aku? Aku menantu ibu, bukan orang asing. Justru karena kamu menantu, kamu harus tahu diri. Jangan merasa sejajar dengan anak saya kalau kamu belum punya apa-apa. Aku nggak minta sejajar. Aku cuma minta dihargai sebagai manusia. Harga diri itu dibangun dari usaha, bukan dari status istri. Di depan keluarga besar, Rani berdiri dengan hati yang remuk. Bukan karena teriakan, tapi karena direndahkan, dipermalukan, dan dijadikan seolah tak layak. Di balik senyum lembut seorang ibu mertua, tersembunyi kata-kata yang lebih tajam dari pisau. Malam itu, hujan turun pelan. Di kamar, Rani duduk di tepi ranjang dengan koper terbuka. Matanya sembab, tangannya gemetar saat melipat baju. Setiap lipatan seperti menutup satu harapan. Di luar, suara Bu Maya masih terdengar berbicara sinis di ruang tamu. Seolah sengaja agar Rani mendengar. Anak sarjana kok nasibnya dapat istri yang hidupnya cuma numpang. Mau dibawa kemana masa depannya coba? Aku sudah capek banget. Rani, kamu ngapain beres-beres begini? Aku mau pergi, Mas. Pergi? Pergi kemana? Kamu bercanda kan? Aku nggak bercanda. Aku udah nggak kuat lagi. Setiap hari aku bangun dengan rasa takut. Takut salah, takut dihina, takut dibilang beban. Aku nggak pernah merasa cukup di mata ibumu. Dan sekarang aku juga mulai merasa nggak cukup di matamu. Aku nggak pernah nganggep kamu beban, Ran. Tapi kamu juga nggak pernah membelaku. Waktu aku dipermalukan di depan keluarga, kamu diam. Waktu aku direndahkan karena cuma lulusan SMA dan nggak kerja, kamu cuma bilang sabar. Aku cuma nggak mau suasana makin panas. Dan demi ketenangan itu, aku yang harus hancur pelan-pelan. Aku ini istrimu, Mas. Tapi aku hidup seperti tamu yang nggak diinginkan.
seperti beban yang kapan saja bisa dibuang. Jangan pergi, kita bisa bicarakan baik-baik. Apa yang mau dibicarakan? Harga diriku sudah diinjak-injak. Aku nggak mau terus hidup di rumah yang setiap sudutnya bikin aku merasa nggak layak. Mau pergi? Ya silahkan. Perempuan yang sadar diri memang seharusnya tahu kapan harus mundur. Ibu, aku nggak pergi karena kalah. Aku pergi karena aku mau selamatkan diriku sendiri. Drama. Kalau kamu pergi, Andi justru lebih tenang. Gak ada lagi beban yang harus dia tanggung. Bu, cukup. Kamu buta karena cinta. Ibu cuma realistis. Mas, aku cinta kamu. Tapi aku lebih cinta kewarasanku. Aku gak mau jadi perempuan yang hidupnya habis hanya untuk membuktikan bahwa aku pantas. Kalau suatu hari kamu sadar bahwa yang merusak rumah tangga kita bukan aku, tapi kebencian yang dibiarkan tumbuh, aku harap saat itu kamu masih ingat aku pernah berjuang. Rani, jangan pergi. Aku pergi bukan karena aku gak cinta, tapi karena aku terlalu lama terluka. Di tengah hujan dan luka, Rani melangkah keluar dari rumah yang tak pernah benar-benar menerimanya. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia memilih menyelamatkan harga dirinya. Beberapa hari setelah Rani pergi, rumah terasa sunyi. Tak ada lagi suara langkah lembut di dapur. Tak ada lagi senyum sabar yang menahan air mata. Malam itu, Andi belum tidur. Ia berjalan ke dapur, berniat mengambil minum. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara ibunya sedang menelpon seseorang. Suaranya pelan, tapi penuh kepuasan. Iya, alhamdulillah. Akhirnya juga itu perempuan pergi dari rumah ini. Lega rasanya. Dari awal aku memang gak pernah srek. Anak sarjana kok, dapat istri cuma lulusan SMA, gak kerja pula. Mana pantas? Aku kan tahu cara mainin perasaan anak sendiri. Sedikit demi sedikit aku buat mereka ribut. Aku bisikin Andi kalau istrinya cuma numpang hidup. Aku sindir terus si Rani biar minder. Perempuan kalau mentalnya jatuh, pasti pergi sendiri. Demi masa depan anak, apa sih yang gak bisa dilakukan? Lagian sekarang buktinya berhasil. Rumah kembali tenang, gak ada beban. Nanti Andi juga bakal sadar, ibunya yang paling benar. Tinggal cari perempuan yang setara, yang berpendidikan, yang bisa dibanggakan. Bukan kayak yang kemarin. Jadi, selama ini ibu yang sengaja ngancurin rumah tangga aku. Andi, kamu dengar apa? Aku dengar semuanya, Bu. Dari awal ibu gak suka Rani. Ibu adu domba. Ibu bikin dia minder. Ibu bangga waktu dia pergi. Ibu cuma ngobrol biasa. Kamu jangan lebay. Lebay. Ibu barusan bilang sendiri di telepon kalau ibu sengaja mainin perasaan aku. Sengaja jatuhin mental istriku sampai dia pergi. Itu bukan lebay, Bu. Itu kejam. Ibu melakukan itu demi kebaikan kamu. Dia gak selevel sama kamu. Hidupmu bakal lebih baik tanpa dia. Lebih baik versi siapa, Bu? Versi ibu? Atau versi hati aku yang sekarang hancur karena kehilangan istri yang aku cintai? Cinta itu bisa dicari lagi, tapi masa depan? Cukup. Jangan pakai kata masa depan untuk nutupin keegoisan ibu. Ibu tahu nggak? Rasanya lihat perempuan yang aku nikahi tiap hari direndahin, dipermalukan, dibuat nggak berharga. Dan semua itu terjadi di rumah yang seharusnya jadi tempat aman buat dia. Ibu cuma mau yang terbaik. Kalau itu yang terbaik menurut ibu, berarti yang terbaik versi ibu adalah melihat anak sendiri hidup tanpa bahagia. Ibu bukan cuma menyakiti Rani. Ibu menyakiti aku. Dan yang paling menyakitkan, ibu melakukannya dengan sadar dan bangga. Kamu mau kemana? Aku mau ke tempat istriku dan tinggal bersamanya. Kamu mau ninggalin ibu demi perempuan itu? Aku tidak meninggalkan ibu. Ibu yang sejak awal mendorong aku menjauh dengan semua hinaan dan racun di hati ibu. Bu anak ibu satu-satunya. Jangan tinggalin ibu. Ibu tidak kehilangan aku karena Rani. Ibu kehilangan aku karena sikap ibu sendiri. Semua
semua ini karena aku. Topeng wajah malaikat itu akhirnya runtuh. Di saat ia mengira sedang melindungi anaknya, ia justru mendorong anaknya pergi. Karma datang tanpa teriak, tanpa makian. Hanya dengan satu hal paling menyakitkan bagi seorang ibu, kehilangan anaknya sendiri.